Keong emas, hama tanaman ini ternyata bisa diolah jadi makanan spesial penuh gizi. Lalu seperti apa proses pencarian hingga pengolahan makanan khas Banyumas ini? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin dan juru kamera Ima Amarwoto akan mengajak kita menjadi pengolah keraca atau keong dalam segmen Sehari Menjadi. Ini bagian keongnya mesti dipecahkan di ujung karena selain biar bersih juga pada saat proses masak bumbunya biar masuk ke dalam dan dagingnya empuk. Selamat datang di Banyumas. Kali ini saya akan mengajak Anda menjadi pemburu keong di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja. Di tempat ini banyak warga yang berprofesi sebagai pencari keong. Mereka biasa saja mencari keong pada malam hari. Lokasinya biasa di lahan pertanian yang sudah diolah dan siap untuk ditanami. Nah, para pencari keong ini nyarinya pada malam hari. Jadi mereka jam 8, jam 9 itu nyari di sawah seperti ini. Dan seperti apa proses pencariannya, perburuannya. Ini saya sudah bersama 2 tukang obor. Berarti langsung nyari ya ini ya? Wah. Mencari keong harus telaten. Setiap malam para pencari bisa membutuhkan waktu 4-5 jam selepas maghrib hingga pukul 12 malam. Nah, soal hasil tergantung nasib. Jika beruntung, dalam semalam bisa dapat 5-10 kg per orang. Keong selanjutnya ditampung pengepul. Raisa, salah seorang pengepul warga Desa Karangnanas ini, setiap hari ia membutuhkan 100 hingga 200 kg keong. Untuk memenuhi pesanan pengepul, bahkan bisa mendapatkan dari pencari keong di daerah Purbalingga, Kroya, dan Cilacap. Per kilogram keong mentah bisa dihargai Rp10.000. Memasak keong membutuhkan proses yang panjang. Dari mulai tahap awal, keong harus dipecah pada bagian ujungnya agar kotoran di dalam rumah keong bisa dibersihkan. Ini juga dilakukan agar pada saat proses masak, daging keong bisa matang dan empuk. Ini bagian keongnya mesti dipecahkan di ujung karena selain biar bersih juga pada saat proses masak bumbunya biar masuk ke dalam dan dagingnya empuk. Ini baksonya sampai bolong. Buat apa? Ini lubang ini keong. Karena sehari itu bisa 100 kilo per hari. Proses membersihkan keong juga tidak sebentar. 100 kg keong biasanya menghabiskan waktu 3 jam untuk dibersihkan. Tidak hanya di bagian dalam, bagian luar juga harus dibersihkan dari lumpur yang menempel. Jadi proses pencuciannya selain diaduk seperti ini, itu perlu ada, nah ini bagian-bagian keong yang ada lumut seperti ini, dia harus disikat, dibersihkan. Nah ini, karena dia di sini ada mengandung lumutnya, makanya biar lumutnya bersih, dia harus disikat. Selain itu juga harus seperti ini. Ini sekali nyuci bisa sejam ya, waktu lama nyucinya. Agar olahan keong enak dan nikmat, bumbunya juga tidak tanggung-tanggung. Untuk satu wajan besar berkapasitas 35 kg, dibutuhkan bermacam bumbu hingga 6 kg. Wah, masak besar nih. Jumlah keong yang banyak membuat penggilingan harus dilakukan dengan mesin. Berbeda dengan masak untuk rumah tangga, memasak keong dengan jumlah banyak tentunya membuat tenaga yang dikeluarkan untuk menggoreng bumbu cukup besar. Jadi untuk masak 35 kilo keong itu bumbunya 6 kilo. Nah 6 kilo ini setelah dihaluskan, digoreng seperti ini butuh waktu 1 jam. Nanti masak keongnya 3 jam. Jadi proses masak keong itu 4 jam. Luar biasa. Ini ya
Kita kalau masak ibu-ibu di dapur mungkin kan jumlahnya cuma sedikit ya. Ini kalau masak besar seperti ini sininya ini loh, pegel. Oh, tinggal sebentar kosong ya. Jadi harus di ini terus ya. Bagi warga Banyumas, khususnya kota Purwokerto, olahan keong menjadi hidangan yang wajib saat berbuka puasa hingga beberapa hari setelah Lebaran. Makanan olahan keong sudah ada sejak lama di Purwokerto. Kamlani, salah satu pedagang masakan keong, sudah mulai berjualan sejak tahun 1995. Awalnya Kamlani hanya berjualan saat bulan Ramadan. Seiring olahan keong semakin digemari, di luar bulan Ramadan ia juga menjual keong dengan jumlah yang lebih sedikit. Olahan keong dijual seharga Rp40.000 per kilogramnya. Terus setelah masuk televisi, orang luar pada tahu bahwa itu makanan khas Banyumas dan gurih gitu, enak. Akhirnya kita disuruh untuk jualan di luar bulan Ramadan gitu. Hingga 10 hari setelah Lebaran, keong terus diburu warga untuk hidangan wajib. Dalam sehari, Kamlani bahkan bisa menjual 100 kg keong. Artinya, selama bulan Ramadan saja, ada 3 ton keong keraca olahannya yang terjual. Ketua Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Indah Nuraini menjelaskan, kandungan protein di dalam keong cukup tinggi. Nah, yang menarik dari daging keong, meski kandungan protein cukup tinggi, kandungan lemaknya sangat rendah, sehingga keong sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan protein hewani setiap hari. Jadi satu daging keong itu kan misalnya 100 gram, itu 15%-nya sendiri itu protein. Iya, 15% dari 100 gramnya itu protein lah. Protein, kenapa pada pilih protein hewani gitu ya Mas? Itu kan hewan. Dari hewan itu karena bisa mencukupi kebutuhan protein harian. Yang menjadi keunggulan keong itu juga rendah lemak Mas. Tinggi protein tapi rendah lemak. Daging keong itu merupakan lemak tidak jenuh Mas. Jadi itu sangat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Nah, bagi Anda yang berada di kota Purwokerto, Anda bisa mencoba makanan olahan keong yang banyak dan mudah dijumpai di setiap sudut kota. Tips ya untuk mengolah keong agar bersih dan tentunya sehat begitu. Ini bagian ujungnya ini harus dipecahkan sehingga kotorannya itu bisa dibersihkan pada saat dicuci. Sehingga pada saat dimasak, nanti pada saat dikonsumsi lebih bersih begitu. Roby Sofwan Amin, Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.